untuk mengikuti kegiatan diseminasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan nanti oleh Karim Narawi LPD sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kota Ternate. Selanjutnya Bapak Ibu, marilah sama-sama kita membuka acara diseminasi ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diseminasi ini dapat berjalan dengan baik sehingga dapat memberikan kesan atau manfaat yang bisa memberikan manfaat bagi kita untuk bagaimana kita membudayakan positif di antara sesama tenaga pendidik, antara tenaga pendidik dengan peserta didik, dan antara tenaga pendidik dengan tenaga kependidikan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutan dalam rangka kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Pada Bapak disilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Pak Karim selaku guru penggerak SMA Negeri 3 Kota Ternate, pada hari ini kita berkumpul di tempat ini. Oke, kita berkumpul di tempat ini dalam rangka Diseminasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dalam rangka mengikuti tahapan-tahapan dari guru penggerak. Di SMA Negeri 3 ini, guru penggerak ini baru Pak Karim Nahrawi. Sementara sesuai dengan aturan yang baru ke depan, untuk bisa jadi kepala sekolah itu harus melalui guru penggerak. Bapak Ibu, untuk bisa jadi kepala sekolah ada 2 SIM yang dipakai. Yang pertama adalah guru penggerak, yang kedua adalah NUKS. Di SMA 3 ini baru ada 2 orang yang punya SIM untuk ke sana, yaitu Pak Julfidar sudah memiliki NUKS sebagai cikal bakal calon kepala sekolah, dan yang sementara ini Pak Karim masih dalam bagian tahapannya. Diseminasi ini adalah bagian dari tahapan untuk bisa menjadi guru penggerak. Jadi Pak Karim hari ini masih statusnya calon guru penggerak, belum jadi guru penggerak, ya. Jadi ini rangkaian yang dilakukan hari ini adalah bagian daripada memenuhi tahapan-tahapan dari guru penggerak. Saya berharap Bapak Ibu yang kebanyakan sebagian besar bergelar S2, masih muda, ya, tolong ikut lagi tes untuk guru penggerak, menyusul Pak Karim, ya. Masih muda. Kalau saya, Pak Amin, Ibu Gina, Ibu Ol juga mungkin sudah bisa, ya. Ada syarat usianya? Iya, bertiga saja memang sudah bisa. Jadi mudah-mudahan kegiatan hari ini, diseminasi ini bisa memotivasi kita untuk bisa jadi guru penggerak. Paling tidak jadi penggerak untuk diri sendiri. Itu dulu. Ya, menggerakkan. Nah, ini Pak Karim sudah mungkin tahapan terakhir ini, ya Pak Karim. Tahapan terakhir dari rangkaian tahapan untuk jadi guru penggerak. Kita doakan mudah-mudahan secepatnya sudah mendapat gelar guru penggerak SMA Negeri 3 Kota Ternate. Saya kira itu dari saya. Karena nanti dari guru penggerak itulah yang nanti menggerakkan kita, memotivasi kita semua untuk jadi guru yang baik, seperti yang kita diskusikan tadi. Saya kira itu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum makan. Terima kasih Ibu Sumarni sebagai moderator yang telah memberikan waktu pada saya untuk menyampaikan materi. Bapak Ibu, materi hari ini adalah terkait dengan menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Namun sebelumnya saya sapa dulu dan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Baik, terima kasih sudah mau bekerja sama dan hadir untuk diseminasi saya. Ini adalah dalam rangka untuk membuat tugas dalam pendidikan guru penggerak. Aksi nyata harus diawali dengan diseminasi, menyampaikan apa yang menjadi tujuan kita. Baik, topik kita hari ini adalah menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya kira ini apa yang kita bahas tadi, yang kita bahas terkait dengan apa yang menjadi program kita tadi dalam rapat penentuan penetapan nilai. Ini kaitannya dengan bagaimana menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi saya harapkan bukan hanya sekedar untuk mengikuti ini, tapi mohon untuk mengambil manfaat atau nilai dari budaya positif ini seperti apa sih yang harus kita temukan di sekolah. Lanjut belum? Yang pertama kita lihat capaian pembelajaran kita. Yang dari dalam pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat perubahan paradigma stimulus. Kemudian ada juga social respon dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontribusi serta restitusi. Ini sebenarnya ada beberapa, ada yang 6 tahap, tapi mungkin kita sesuaikan dengan waktu saja. Kalau misalnya kita hanya 2, ya kita sampai 2 pembahasan, berarti 2 saja. Misalnya mungkin saya lebih tertarik ke 5 posisi kontrol guru dan restitusi. Itu yang mungkin lebih ke kita, mengenai kita seperti apa kita memposisikan diri di sekolah. Kemudian kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid, yang menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Dan tadi kita bahas sama-sama itu. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa apa yang kita lakukan selama ini, menurut kita, apakah sudah benar? Dan kadang-kadang kita sudah, apa yang kita lakukan sudah benar. Namun setelah kita mempelajari, ternyata apa yang kita lakukan dan kita anggap benar itu belum terlalu tepat untuk ke peserta didik. Sesuai dengan tugas kita sebagai guru, menuntun, mendidik, artinya membawa murid untuk lebih mendapatkan jati dirinya. Itu yang paling penting. Menjadi pertama pembangkit kita hari ini adalah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dan yang hebat-hebat. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sama perhatian di sini Bapak Ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini tematiknya. Saya mungkin meminta beberapa pendapat dari Bapak Ibu teman-teman sekalian. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak, ataukah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah juga dapat mendisiplinkan anak? Atau yang ketiga adalah memberi penghargaan, itu dapat memotivasi anak untuk lebih rajin belajar. Saya minta pendapatnya. Jadi 2 orang, 3 orang ya? 2 orang saya, sebelah sini 1, kemudian sebelah kanan saya 1. Sebelah pilih salah satu ya? Saya nomor 3 memberikan penghargaan lebih memotivasi anak. Salah satu contoh penghargaan sudah memberikan jempulan, Dapat kami. memberikan semangat.
Silakan Pak Amin, waktu dipersilakan. Beri salah satunya dan beri keterangan atau penjelasan seperti apa. Menurut saya memberikan motivasi itu yang paling baik itu adalah memberikan penghargaan. Salah satu contoh penghargaan yang diberikan kita kepada siswa itu adalah memberikan semangat atau pujian. Pujian itu juga merupakan sebagai salah satu motivasi anak agar lebih giat lagi belajar atau lebih semangat lagi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Oleh itu saya, menurut pendapat saya, dan saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin. Ada lagi yang sebelah kanan. Kalau kita bicara keluar tanpa masker, takut akan itu, bukan takut karena kesehatan kita terganggu. Dan yang ketiga adalah mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Kenapa? Aturan juga. Padahal nilai kebajikannya adalah melakukan disiplin. Nah itu yang perlu kita tanamkan pada diri peserta didik. Lanjut. Apa beda antara peraturan dan keyakinan kelas? Suatu kebaikan selalu kembalikan buku pada tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di kelas di sekolah 15 menit sebelumnya, dilarang melakukan keterangan dan seterusnya. Tentu keyakinan kelas adalah menggunakan kalimat-kalimat positif. Nah itu yang kita lakukan. Kemudian kalau ini pernah kita lakukan, sudah melakukan pada peserta didik, maka bisa melakukan segitiga restitusi. Karena itu yang terakhir dari segitiga restitusi adalah menandakan tentang keyakinan dari peserta didik itu terkait dengan keyakinan kelas. Coba balik ulangnya, tanggung jawab keyakinan kelasnya, menghormati orang lain dari peraturan yang di sebelah, menghormati orang lain atau berkomitmen, keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain, kesehatan, kemudian yang terakhir adalah keselamatan atau keamanan. Jadi keyakinan kelas, Bapak Ibu saya ulang sekali lagi, keyakinan kelas itu dibuat oleh Bapak Ibu wali kelas pada anak didiknya di kelas. Tapi perlu diketahui di kelas Bapak Ibu, kita guru mata pelajaran bisa membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu bisa dibikin satu kali, bisa juga dibikin ulang-ulang pada saat kita masuk mengajar. Dan itu diberikan pada kesempatan pada peserta didik. Hari ini kesepakatan kelas kita apa? Dan keluar masuk dicatat saja atau ditulis untuk ditempelkan pada tempat-tempat yang kita sudah siapkan. Walaupun aturan di sekolah ada, ya itu yang perlu dilakukan. Bapak Ibu, untuk memenuhi itu kita juga harus memperhatikan kebutuhan dasar manusia, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, kemudian ada kesenangan dan kebebasan. Tidak perlu dibahas, bertahan hidup. Nah ini yang paling penting, 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu, kita di posisi mana? Coba lanjut. Ada baik hukum, memberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya ulangi Bapak Ibu, ada penghukum, memberi rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Ini yang berada pada diri kita sebagai guru. Kita mungkin saja sebagai penghukum, mungkin saja sebagai memberi rasa bersalah pada peserta didik, atau bisa saja kita sebagai hanya pemantau yang menegakkan aturan, kemudian memantau peserta didik apakah dia melakukan kesalahan atau tidak, atau bisa saja kita sebagai menjadi teman untuk peserta didik, atau juga kita bertindak sebagai manajer. Apa harapannya untuk kita? Yang diharapkan kita guru profesional adalah sebaiknya kita memposisikan diri sebagai manajer, memposisikan diri sebagai manajer. Bapak Ibu, yang tadi saya bilang tadi, sebaiknya kita memposisikan diri sebagai manajer. Tapi saya mungkin baca dulu satu persatu. Penghukum,
menghardik. Ya, bisa. Penunjuk. Jadi mungkin saya bahas secara umumnya saja. Sebagai penghukum berarti menegakkan aturan, kemudian sering melakukan hukuman-hukuman terhadap peserta didik. Apakah siswa bisa disiplin? Kelihatan dari luar memang siswa disiplin. Pada saat guru yang sering membersihkan dia sebagai penghukum itu ada. Tapi dikala guru itu tidak ada, apakah siswa disiplin? Saya kira tidak ya. Tidak. Mungkin ada perubahan kedisiplinan, tapi jangka waktu pendek dan pada orang tertentu, tidak muncul dari dalam diri. Kemudian memberi rasa bersalah, terkena coretan, hukuman atau konsekuensi. Dan yang berikut, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PDOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, untuk lebih tepatnya kita lihat Padul. Hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Nah, apa tuh hukuman ataupun konsekuensi? Konsekuensi itu lebih mengarah pada objek. Misalnya PJOK disuruh berlari karena memang objeknya adalah olahraga. Paham ya? Bukan. Bisa di gini ya. Jadi kalau hukuman adalah memberikan aturan-aturan yang kemudian aturan itu dilanggar. Tapi Bapak Ibu, aturan yang kita buat adalah yang kita punya adalah dibuat oleh guru. Nanti akan kita lihat apakah aturan itu bisa hanya diperuntukkan oleh siswa atau diperuntukkan oleh guru, atau memang itu harus dilakukan, yang merupakan nanti konsekuensinya dalam memberikan hukuman pada peserta didik. Dan tadi saya bilang, saya ulangi sekali lagi, kadang kita menganggap itu dia melanggar aturan, padahal belum tentu dia yang salah, karena tidak melibatkan dalam pembuatan aturan. Bapak Ibu, karena tidak melibatkan siswa dalam membuat aturan. Nanti akan kita lihat seperti apa. Baik, lanjut Pak Guru. Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang dibuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan seterusnya. Bapak Ibu, restitusi adalah membantu murid untuk menyelesaikan masalah. Tugas kita wali kelas, guru mata pelajaran yang tadi sudah kita bahas sama-sama, kita sudah melakukan restitusi pada siswa atau belum? Pada tingkat mana kita menyelesaikan masalah pada siswa? Yang kemudian di akhir tadi yang kita bahas, kita mengambil keputusan untuk mengatakan bahwa dia salah. Seperti itu. Padahal tugas kita melakukan restitusi mulai dari menstabilitaskan keadaan, kemudian ada 3 tahap. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita sudah buat itu atau belum? Namun perlu diketahui Bapak Ibu, aturan tetap ada aturan. Kemudian ada keyakinan kelas, ada juga keyakinan sekolah, ada disiplin positif. Dan itu memang harus ada. Tapi perlu kita lakukan pada tingkat bawah adalah membuat keyakinan kelas. Ada juga keyakinan sekolah yang melibatkan siswa secara keseluruhan. Baru melakukan proses seperti itu. Dan restitusi itu hanya menyelesaikan masalah-masalah yang kecil. Kalau masalah yang besar bersandar pada aturan. Masalah yang besar bersandar pada aturan. Misalnya kita sudah
menyelesaikan pada tingkat mata pelajaran belum bisa, wali kelas belum bisa, sampai pada tingkat kepala sekolah belum bisa, aturan yang berjalan. Lanjut. Bapak Ibu, ada keyakinan kelas. Bapak Ibu wali kelas dan guru mata pelajaran ini perlu kita tahu bersama. Saya juga baru tahu bahwa ada keyakinan kelas. Ada juga kesepakatan kelas. Apa tuh keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu dibuat oleh Bapak Ibu wali kelas. Keyakinan kelas itu dibuat oleh Bapak Ibu wali kelas. Kapan itu kita buat? Di awal tahun pelajaran. Kesepakatan kelas bisa dibuat ulang-ulang di dalam kelas oleh guru mata pelajaran. Kesepakatan kelas. Keyakinan kelas, kalau peraturan itu bisa menggunakan kata-kata yang negatif, kalimat-kalimat negatif, tapi kalau keyakinan kelas harus menggunakan kalimat-kalimat positif. Mengapa tidak peraturan saja? Bapak Ibu, yang pertama misalnya kita baca ini, yang pertama di depan Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Dan ini aturan. Bapak Ibu, saya mau tanya ini Bapak Ibu, nilai kebajikan poin nomor 1 itu apa? Yang menjadi keyakinan kita. Atau Bapak Ibu, saya mau tanya, Bapak Ibu kalau menggunakan helm tujuannya untuk apa sih? Melindungi kepala. Itu dijawab sekarang. Tapi kalau di umum, di luar sana, menggunakan helm karena mengikuti aturan. Menggunakan helm karena mengikuti aturan. Apa imbas dari melanggar aturan itu? Akan ditilang oleh pelantas, bukan karena keselamatan. Bapak Ibu, ini perlu kita pahami. Menggunakan